banjir di Jakarta hari ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah wilayah tergenang banjir di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan sekitarnya. Tanggal 5. Nah, ngomong-ngomong soal banjir, di depan sekolah kita juga sering terkena banjir loh. Akibatnya tuh gara-gara hujannya sangat gede banget. Iya, kayak banyak pempes gitu kan, jijik banget jadi. Iya, banyak sampah-sampah yang bikin gitu. Kita yang mau lewat itu susah. Iya, ya kita kebauan gak sih? Iya. Terus sering banyak, tahu gak sih kayak sampah-sampah plastik yang udah dibuang sama tetangga-tetangga dari, tahu kan dari Gimtek itu tuh banyak banget sampah. Nah, itu kan dia. Anak sekolah juga sering pakai plastik kan. Nah, iya, buang sampah lagi sekolah kita itu sekolah di Alibiata ya? Iya. Sekarang masih ada sampah-sampah yang berserakan gitu-gitu. Ada kamera, perkenalan dulu ya. Saya Dela. Saya Hermi. Saya Deskia. Saya Jadi. Saya Seskio. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir merupakan bencana alam yang perlu mendapat perhatian karena mengancam jiwa dan ekonomi masyarakat. Faktanya, banjir merupakan bencana alam ketiga terbesar di dunia yang telah banyak menelan korban jiwa dan kerugian harta benda. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alamiah dan non-alamiah. Yang pertama, secara alamiah. Pada siang hari, air di laut, danau, hingga sungai akan menguap karena sinar matahari. Kemudian, air yang menguap berkumpul menjadi awan. Nantinya, awan tersebut ditiup ke daratan dan menurunkan uap lewat hujan. Hujan dapat turun di berbagai daerah seperti pemukiman dan pegunungan. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan ditahan tumbuh-tumbuhan. Kendati demikian, tanah dengan daya serap kecil biasanya tidak mampu menahan banyak air hujan. Yang kedua, proses banjir non-alamiah. Proses terjadinya banjir non-alamiah disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan. Pada kasus ini, pembuangan sampah secara sembarangan dapat membuat aliran air tersumbat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat sampah dan air meluap, sehingga banjir terjadi. Sehingga air hujan tersebut akan mengalir ke tempat rendah dan menyebabkan proses terjadinya banjir. Adapun penyebab banjir, yang pertama itu ada kebanyakan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di selokan atau di kali. Dan yang kedua, menebang pohon tanpa regulasi. Yang ketiga, tidak membersihkan selokan atau kali yang tersumbat baik itu daun, palasi, dan lain-lainnya. Yang keempat, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama menjadi faktor utama banjir. Juga biasanya terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Dampak-dampak banjir, luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan menjadi lingkungan dan juga menimbulkan berbagai penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air yang banjir akan menyebabkan tanah dan juga jalanan akan terkikis dan dapat menjadi longsor. Itulah dampak-dampak banjir. Jadi mitigasi sebelum bencana banjir yang pertama, kita tuh harus tahu istilah peringatan yang berhubungan dengan bencana banjir seperti siaga 1 sampai siaga 4, dan kita itu harus tahu apa sih yang harus kita lakuin saat bencana banjir. Yang kedua, kita harus tahu tempat tinggal kita itu zona kawasan rawan banjir atau enggak. Terus ada mitigasi saat bencana banjir. Yang pertama, kita tuh harus cari informasi di berbagai media mengenai banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, kita tuh harus menghindari kawasan yang tergenang air. Woi, jangan buang sampah sembarangan dong. Emang masuk? Ada yang larang nggak? Itu tuh bisa bikin banjir tahu. Enggak juga, kata siapa? Kalian itu seharusnya menjaga lingkungan yang bersih biar gak terjadi banjir. Maaf ya Kak. Ya, ambil lagi. Ada beberapa mitigasi sesudah bencana banjir.
Hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersetrum. Waspada dengan listrik dan hindari air yang bergerak. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Adapun beberapa banjir. Nah, kok Jalanan tegela. kalian tuh harus ini. Ada beberapa mitigasi bencana. Eki ngeselin banget.